Sebelum kita lanjut videonya, kami ingin menawarkan buku-buku panduan ibadah yang sangat cocok bagi teman-teman yang pemula atau yang mu'allaf. Ya, bukunya ini bisa diorder dengan cara klik keranjang produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau silahkan klik link Shopee-nya yang ada di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran Online dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 bacaan atau ucapan yang wajib diucapkan atau dibaca saat kita mendirikan sholat. Ya, baik yang kita laksanakan itu adalah sholat fardu 5 waktu atau sholat sunnah, yang termasuk diantaranya adalah sholat sunnah tarawih. Ya sahabat beriman, ya di dalam sholat, ya itu kan kita mengenal ada yang disebut dengan rukun sholat. Ya rukun sholat itu adalah hal-hal yang harus dihadirkan saat kita sholat dan merupakan bahagian daripada sholat itu sendiri. Ya, kemudian rukun sholat itu, ya itu oleh ulama fikih, ya itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada yang disebut dengan, yang pertama ada yang disebut dengan rukun qalbi, ya rukun sholat yang tempatnya di dalam hati. Ya, dalam hal ini niat, ya lintasan niat di dalam hati saat kita takbiratul ihram. Ya, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan rukun fi'li, ya rukun sholat yang berupa gerakan anggota badan atau perbuatan anggota badan, seperti berdiri dalam sholat fardu bagi orang yang mampu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, ya duduk tahiyat akhir, yaitu adalah semua termasuk rukun sholat yang berupa perbuatan. Ya, kemudian yang ketiga ada rukun sholat yang berupa ya ucapan, atau yang biasa kita kenal dengan istilah rukun qauli, ya rukun sholat yang berupa ucapan atau bacaan. Nah, yang inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, teman-teman, ya bacaan atau ucapan yang harus diucapkan ketika kita sholat itu hanya ada 5, ya. Ya, maknanya ketika kita sudah mengucapkan 5 ucapan yang akan kita sebutkan nanti dalam sholat kita, meskipun kita tidak mengucapkan bacaan yang lainnya, ya bacaan sholat yang lainnya selain daripada yang 5 akan kita sebutkan nanti, itu sholatnya sudah sah, ya asalkan yang 5 ini sudah diucapkan atau dibaca. Ya, yang pertama bacaan takbiratul ihram atau ucapan takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu adalah takbir pembuka saat kita sholat, itu disebut dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, ukuran minimalnya rukun qauli ini atau rukun sholat yang berupa ucapan ini, yaitu paling minimalnya kita memperdengarkan apa yang kita ucapkan dari yang 5 ini kepada telinga kita sendiri. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi kalau dalam hati itu tidak sah. Ya, jadi harus diucapkan. Ukuran minimalnya yaitu kita memperdengarkan apa yang kita ucapkan dari 5 bacaan yang akan kita sebutkan nanti, atau 5 ucapan yang kita sebutkan nanti, kepada telinga kita sendiri. Ya, yang pertama ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya, itu kita harus perdengarkan kepada telinga kita atau harus diucapkan. Ya, kemudian yang kedua yang harus diucapkan saat kita sholat adalah bacaan surah Al-Fatihah. Ya, bacaan surah Al-Fatihah ini harus diucapkan dengan lisan, ya dengan ukuran minimal seperti tadi, yaitu kita memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihah kita kepada telinga kita sendiri. Ya, itu dibaca dalam setiap rakaat. Ya, kalau kita sholat maghrib, ya yang jumlah rakaatnya 3 rakaat, ya berarti kita juga diwajibkan atau diharuskan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali, yaitu pada saat kita, ya setiap kali kita berdiri dalam rakaat. Ya, jadi orang yang membaca surah Al-Fatihah di dalam hati itu tidak sah. Ya, baik ketika jadi imam
ya itu atau jadi makmum, ya kesemuanya harus membaca surah Al-Fatihah, ya dengan ukuran minimal dia memperdengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya kepada telinganya sendiri. Ya itu yang kedua. Kemudian bacaan yang wajib dibaca ya saat kita sholat, yang ketiga adalah bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ini harus diucapkan ya dengan lisan, tidak cukup hanya di dalam hati. Ya, jadi bacaan tahiyat akhir. Ya, maknanya bacaan tahiyat awal ya seperti misalnya dalam sholat maghrib, ya sholat isya, sholat zuhur dan sholat asar, yang mana jumlah tahiyatnya itu ada dua, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, maka yang wajib dibaca itu adalah tahiyat akhir. Adapun membaca tahiyat awal saat kita duduk tasyahud pada tahiyat awal itu adalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat, bukan merupakan rukun sholat. Yang merupakan rukun sholat yang harus dibaca yaitu bacaan tahiyat saat kita duduk tahiyat akhir. Ya, itu perbedaannya. Ya, kalau bacaannya sama, bacaan tahiyat akhir ya bacaannya ini juga, bacaan tahiyat awal ya ini bacaannya ini juga. Ya, yang berbeda hanya statusnya saja. Ya, kalau tahiyat awal, membaca tahiyat awal itu statusnya ya merupakan sunnah-sunnahnya diantara salah satu dari antara sunnah-sunnahnya sholat. Ya, sedangkan bacaan tahiyat akhir itu merupakan salah satu dari rukun-rukun sholat, ya, yaitu yang berupa ucapan. Ya, kemudian yang keempat yang harus diucapkan dalam sholat adalah bersolawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir tadi. Ya, jadi setelah kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini paling minimalnya. Atau Allahumma sholli ala Muhammad tanpa menggunakan sayyidina boleh juga. Ya, jadi yang wajib itu hanya sholawatnya sampai di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun wa ala li sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, atau yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat Ibrahimiyah, itu hanyalah merupakan kesunnahan. Ya, yang wajib dibaca itu hanya sampai di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, seandainya sampai di sini kita sudah mau salam, maka itu sholatnya sudah sah. Ya, tanpa harus menyelesaikan kama shallaita sampai innaka Hamidum Majid, itu sholatnya sudah sah. Ya, ini kita membahas tentang rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, tentu yang lebih utama adalah membacanya secara utuh. Ya, tapi perlu juga diketahui apabila kita meninggalkannya, yaitu tidak sampai membatalkan, menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, ini bacaan yang keempat yang wajib dibaca adalah bacaan sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Ya, kemudian yang kelima yang harus diucapkan adalah salam yang pertama. Ya, ketika kita sholat ada dua salam ya. Yang pertama ada yang salam yang kedua. Yang wajib diucapkan, yang wajib dilafazkan itu adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah atau merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, jadi itulah 5 bacaan yang harus diucapkan atau yang harus dibaca ketika kita sholat, ya, agar sholat kita dianggap sah. Yang pertama takbiratul ihram, bacaan surah Al-Fatihah, bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Yang keempat adalah bersolawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Dan yang kelima adalah mengucapkan salam yang pertama. Selain daripada yang 5 itu, ya itu hanyalah merupakan bacaan yang merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Ya, kalau ditinggalkan ya tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Ya, beda kalau yang ditinggalkan adalah bacaan yang 5 ini tanpa ada uzur, ya sholat kita tidak sah. Ya, kalau ada orang yang sholat tidak baca surah Al-Fatihah tanpa ada uzur, ya sholatnya tidak sah. Ada orang yang sholat tidak membaca tasyahud akhir tanpa ada uzur, ya sholatnya tidak sah. Ya, jadi ya itulah termasuk di dalam sholat tarawih. Ya, ini kami buat karena kemarin ada orang yang
tidak pergi sholat berjamaah tarawih di masjid ya dengan alasan sholatnya Pak Imam tidak sah ya, dianggapnya tidak sah ya karena Pak Imamnya itu ya dia belum sempat membaca doa iftitah, imamnya sudah baca surah Al-Fatihah ya. Begitu juga ketika ruku dan sujud ya, imamnya dia belum sempat menyelesaikan tasbih rukuknya sebanyak 3 kali, tasbih sujudnya sebanyak 3 kali, imamnya sudah bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud ya, sehingga dia mengira ya sholatnya Pak Imam itu tidak sah karena meninggalkan bacaan-bacaan itu atau tidak menggenapkan ya semisal tasbih sujud dan ruku sebanyak 3 kali ya. Maka kami membuat video ini bahwa bacaan yang wajib itu yang harus dibaca itu hanya ada 5. Kalau ini sudah dibaca, meskipun yang lainnya tidak dibaca, itu sholatnya sudah sah ya. Jadi demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.